Halo Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Branmu Papi Hanggamara dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengenai materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Halo Ibu dan teman-teman semuanya, di mana ketika tadi kita sudah memahami materi mengenai berbagai macam ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pada bagian B, yaitu strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, keterbukaan, dan hak asasi manusia, di mana keempat hal tersebut ini oleh negara-negara adidaya atau Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, yang dijadikan sebuah standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang, di mana acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut. Nah, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan, dan tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkan lagi, ini dianggap sebagai teroris dunia serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesenjangan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingannya. Nah, konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Nah, pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bangsa Indonesia juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama. Nah, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang ketiga, mengedepankan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, pada pembahasan kedua kali ini adalah mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Nah, sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith ini sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal ini kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Nah, hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauan mulai dari negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Di mana juga pada kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Nah, sementara negara-negara berkembang ini kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Nah, negara-negara berkembang ini semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek
yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan dari negara maju. Nah, oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh dalam melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan hal-hal tersebut, kiranya kita perlu segera mewujudkan hal-hal seperti yang saya akan bahas berikut ini. Disimak ya, teman-teman semuanya. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. D. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. E. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Ya, di mana pada pembahasan ketiga ini adalah pembahasan mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Nah, faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Nah, biasanya yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Nah, agar teman-teman semuanya dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, kita perlu pelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu diterima oleh masyarakat. Nah, dan juga dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup sosial budaya. Nah, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Nah, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Nah, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka, bertekad untuk selalu hidup bersatu. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan keempat mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
hubungan kewenangan di Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sekian dari pembahasan saya mengenai cara mengatasi berbagai ancaman terhadap pembangunan integrasi nasional, di mana pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan pembahasan kali ini. Terima kasih semuanya.